Warnanya menyala, berkuah kental, bumbunya meresap. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya mau berbagi beberapa resep atau menu sehari-hari yang rasanya enak dan caranya mudah, bahannya pun sangat murah. Seperti yang teman-teman lihat, sebelum lanjut ke menu-menu atau resep berikutnya, saya akan spill dulu sarapan pagi saya. Ada putreng direbus, wortel direbus, tahu dikukus, jagung direbus, dan saya juga ada salad sayur, paprika merah dan timun. Yang tidak boleh di skip saya setiap pagi adalah buah apel. Satu buah apel ini wajib. Selain buah apel boleh di skip, tapi buah apel itu harus wajib ya. Dan ini adalah menu sarapan pagi saya hari ini ya teman-teman. Kok nggak ada telur rebus? Memang hari ini saya tidak sarapan telur rebus. Tapi tidak boleh tidak ada apel ya. Kenapa sih saya nggak makan telur hari ini? Apakah sudah bosen? Nanti dulu. Sebelumnya saya juga membuat bumbunya untuk salad ya. Seperti biasa, vinegar, garam, bubuk lada, dan olive oil. Dan setelah sarapan, saya ke kebun, bekerja di kebun, nyabut rumput ala kadarnya. Pulangnya tuh haus banget. Saya lanjut untuk makan buah nanas. Di kulkas ada buah nanas dan semangka, tapi pilihan saya ada di buah nanas. 2 hari sekali saya beli nanas ya teman-teman. Dan ini yang kedua kalinya saya makan. Kalau nanas ini habis ya saya besok harus beli. Manis banget rasanya, seger, apalagi saya pulang dari kebun, cabut rumput, cuacanya panas sekali. Saya langsung lahap aja makan nanasnya, satu persatu saya nikmati sambil duduk. Sebenarnya gak ada niat untuk ambil video makan nanas, tapi berhubung saya pegang HP lalu buka kamera, kok sambil nyuting lumayan ya buat tambahan durasi. Emang paling enak ya teman-teman makan nanas di saat cuaca panas, apalagi kita habis beraktivitas, keringetan dan capek. Makan nanas tuh kayaknya seger banget. Dan ini tinggal satu potong. Selanjutnya saya akan langsung saja untuk menu berikutnya atau resep hari ini. Saya tadi di kebun petik buah tomat dan saya akan gunakan untuk memasak hari ini. Ada tomat, bawang putih, bawang merah, dan cabai secukupnya. Bumbu ini sudah dicuci bersih. Selanjutnya akan saya kukus ya, agar rasanya lebih wangi. Sambil menunggu bumbu itu matang dikukus, saya menyiapkan ada bayam 1 ikat di kulkas. Nggak tahu majikan aku bawa dari mana, kayaknya sih dikasih. Kalau nggak dikasih majikan saya yang nomor 1, ya dikasih wali murid. Ini kita petikin bareng-bareng ya teman-teman. Kok bayamnya agak ada warna-warna merah ya? Ini sebenarnya mungkin silangan. Kalau aslinya bayam merah itu hampir semuanya merah. Tapi ini hanya celirit-celirit aja ya yang merah. Yang lainnya hijau. Mungkin ini nular. Ketularan. Atau mungkin ada kumbang yang berkelana terus hinggap di beberapa bagian bayam jadi warnanya
jadi merah. Dan setelah dipotongin habis, dipetikin habis, ini saya cuci, air pertamanya dibuang ya teman-teman. Kemudian nanti saya akan ganti dengan air yang kedua. Ini dikasih garam. Gunanya garam untuk menetralisir kalau ada bahan kimia yang untuk nyemprot bayem. Dan siapa tahu air yang untuk nyiram itu dari kalenan. Dan ini bumbunya yang kita kukus sudah matang, langsung di blender aja ya. Saya langsung siapkan minyak dan wajan, panaskan. Ini saya ada telur, langsung saja diceplok. 4 telur diceplok ya teman-teman. Sekaligus aja biar cepat. Kalau teman-teman belum tahu caranya menceplok telur, ini cara praktis dan ekonomis, cepat, sudah pasti enak. Jangan lupa tambahkan sedikit garam ya teman-teman, biar ada rasanya. Kalau majikan saya sukanya mateng, makanya saya balik. Tapi kalau saya yang makan kayak gini aja saya udah doyan ya teman-teman. Karena teman-teman tahu sendiri, saya tiap hari makan telur rebus setengah mateng. Dan ini saya bolak-balik biar mateng. Kok saya jadi ngapak ya ngomongnya? Apa karena saya suka kalau melihat orang ngapak ngomong jadi ikutan? Dan ini sudah matang, langsung aja akan saya angkat ya teman-teman. Gunakan telur secukupnya saja karena ini saya masakin buat majikan saya bekal ke kantor. Lanjut, setelah diangkat minyaknya ditambahin sedikit. Ini bumbu yang sudah di blender tadi ya. Langsung saja kita tumis-tumis biar sampai matang. Kenapa sih nggak langsung di blender aja? Kenapa harus dikukus? Kalau dikukus terlebih dahulu, bumbunya itu nggak berbau langu ya teman-teman, lebih wangi. Setelah bumbunya matang, kita tambahkan sedikit air atau secukupnya saja ya teman-teman. Biarkan airnya mendidih. Tambahkan sedikit garam dan bubuk kaldu atau kaldu bubuk. Setelah mendidih, diaduk-aduk dulu sebentar. Lanjut saya masukkan tahu. Tahu ini sudah dikukus ya teman-teman. Sisa yang kemarin saya juga masak tahu ya sedikit. Dan telurnya langsung saja dimasukin. Kita akan masak sampai airnya berkurang. Airnya maksudnya kuahnya ini kental banget ya teman-teman. Wangi. Belum matang tapi baunya sudah wangi. Dan kita masak sampai kuahnya itu berkurang. Di sini saya tidak menggunakan gula ya, garam dan bubuk kaldu. Kalau teman-teman mau menggunakan gula, micin, bubuk kaldu, garam boleh. Sesuaikan selera. Nah, ini kuahnya udah berkurang. Kayaknya enak banget. Kita angkat saja ya teman-teman. Lanjut kita masukkan ke dalam piring. Tuh. Siapa yang gak kepingin? Coba recook ya teman-teman. Ini bumbunya simple, rasanya enak. Kalau nggak mau pedes tinggal skip aja cabenya. Ganti lada bubuk. Dan ini lanjut panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak, masukkan bawang putih, ditumis sampai harum. Ini tidak perlu menggunakan cabai ya teman-teman. Dan setelah itu saya akan memasukkan sayuran bayam yang sudah dicuci tadi ya teman-teman. Setelah itu kita tutup. Setiap saya masak dedaunan selalu langsung saya tutup karena bisa warnanya tetap hijau. Ini
sudah sedikit matang. Oh ya teman-teman, kalau di Taiwan itu masak bayam harus sampai lonyot atau sampai matang ya teman-teman. Dan di sini saya juga menambahkan teri nasi atau teri Medan, kebanyakan orang menyebut. Tambahkan sedikit garam, sedikit saja ya teman-teman, dan bubuk kaldu. Kemudian tumis. Lalu ini akan kita tutup kembali dan dimasak sampai benar-benar mateng atau nyonyot. Nyonyot bahasanya apa sih? Ini adalah tip orang Taiwan masak bayam. Kalau orang Indonesia masak bayam kan gosreng udah ya teman-teman. Enggak untuk orang Taiwan. Kalau orang Taiwan itu masak bayam harus sampai benar-benar matang. Dan ini sudah matang ya. Kita langsung angkat saja. Langsung disajikan di samping masakan yang awal. Nah teman-teman, sudah selesai menu hari ini. Olahan tahu dan telur ceplok. Juga ada tumis bayam dan teri Medan atau teri nasi. Selanjutnya saya akan menyiapkan bekal makan siang dan makan malam majikan saya. Seperti biasa, ini adalah wadahnya ya teman-teman. Masukkan daun bayamnya, tumis bayam dan telur ceploknya. Ada 2 tempat, tapi yang satu tempatnya tidak saya syuting ya teman-teman. Udah ini saja cukup. Dan tahunya jangan lupa dimasukkan. Wangi, enak. Teman-teman boleh dicoba untuk keluarga tercinta. Murah meriah, bisa untuk lauk satu keluarga. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, share, tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video berikutnya. Wassalamualaikum, see you di next video. Bye-bye.